Kenalkan, nama saya Gorununda, NIM 2104010005, mahasiswa Pasca Sarjana Kampus Institut Agama Kristen Negeri Manado IAKN, mata kuliah Kurikulum Teknologi Pembelajaran dan dosen penampung Prof. Dr. Beni Binilan, MS, dan Dr. Olivia Wuwun, ST, MPDK, Dr. Tugianti Rupi, MPDK. Kami masuk dalam materi pembahasan. Topik materi pada hari ini adalah memahami filosofi pengembangan kurikulum. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, psikologi perkembangan kurikulum. Yang kedua, sosiologi perkembangan kurikulum. Yang ketiga, psikologi perkembangan kurikulum. Yang keempat, sosiologi dan budaya kurikulum. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi kurikulum. Yang terakhir adalah organisasi kurikulum. Kami masuk dalam materi. Perkembangan kurikulum merupakan usaha untuk mencapai bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Yang berikut perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia ini. Kurikulum 2000 dari kurikulum 2004, KPK kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994. Yang berikut kurikulum periode kata SP. Kurikulum tingkat satuan pembelajaran tahun 2006 sampai sesuai dengan perkembangan yang ada, maka pengganti kurikulum 2013 merupakan menyempurnakan indikasi dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum kata SP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek pemeliharaan, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan dan aspek sikap dan perilaku hidup. Masuk dalam landasan-landasan kurikulum yang digunakan harus dicapai dalam seleksi yang ketat adalah ada 4 landasan yang dapat dijadikan acuan dalam perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama filosofi, yang kedua psikologis, dan yang ketiga sosial budaya, dan yang keempat ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kelima adalah organisatoris. Yang berikut bagian pertama, psikologi perkembangan kurikulum. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang yaitu philos dan sophia. Philos artinya tinta yang mendalam dan sophia adalah kearifan atau kebijaksanaan. Dari arti harfiah ini, filsafat diartikan sebagai cinta yang mendalam, akan relatif secara populer. Filsafat sering disebut sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Kami masuk yang berikut adalah filosofi perkembangan kurikulum. Ada berapa bagian? Yang pertama, preanilisme lebih menekankan pada kebenaran dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Yang kedua, esensialisme menekankan pentingnya warisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang berikut,
Eksistensialisme menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Yang terakhir yang berikut, biografiisme menekankan pada pentingnya perbedaan individual berputas pada peserta didik, pengalaman belajar, dan proses mengikuti pembelajaran. Bagian B, kami masuk dalam bagian B adalah landasan sosiologi. Sosiologi pendidikan adalah proses mempersiapkan individu agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan. Pendidikan adalah proses sosialisasi dan berdasarkan pandangan profesionalisme pendidikan adalah kurikulum, kulturalisme, kebudayaan, dan lain-lain. Dan bagian C, psikologi kurikulum. Psikologi yang mendasari perkembangan kurikulum yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu perkembangan dengan perkembangannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berhasil perkembangan kurikulum. Yang kedua, psikologi belajar merupakan ilmu dan mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar serta didik, belajar mengaji tentang hakikat belajar dan belajar serta sebagai aspek perilaku individu. Kami masuk dalam bagian C, ada poin di sini ada tentang teori pembelajaran. Teori belajar yang dibahas dalam psikologi belajar yaitu teori disiplin mental, teori bioprosme, dan teori kognitif. Di sini ada teori-teori yang kita melihat. Yang pertama, teori disiplin mental. Menurut teori ini adalah bahwa sejak kelahirannya atau secara herediter seorang anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Menurut teori ini, belajar adalah merupakan upaya untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut pada individu. Yang teori kedua adalah teori bioverisme. Menurut teori ini berbiakan pada sebuah asumsi bahwa anak atau individu tidak memiliki atau tidak membawa potensi apa-apa dari kelahirannya. Perkembangan anak tertentu oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan seperti lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, alam, budaya, relasi, dan sebagainya. Teori yang ketiga, teori kognitif. Menurut teori ini belajar mengenai perkembangan jenis atau pemahaman baru ataupun mengubah perkembangan pemahaman tersebut menjadi apabila individu membuktikan secara menggunakan unsur-unsur yang ada dalam lingkungan tersebut. Kami masuk dalam bagian D adalah materi dari landasan sosiologi dan budaya. Sosiologi kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam perkembangan kurikulum. Mengapa kurikulum harus berlaksanakan berdasarkan kepada landasan sosiologi? Anak-anak berasal dari masyarakat mendapat pendidikan baik. Pendidikan melalui informal, pendidikan dari formal, bahkan maupun pendidikan dari non-formal. Dalam lingkungan masyarakat dan di daerah akan mampu bertujuan dalam masyarakat dan budaya. Di sini pendidikan untuk anak, pendidikan untuk generasi tidak ada membatasi ruang dan waktu. Terus mengajar, baik itu pendidikan informal, pendidikan formal, pendidikan non-formal. Yang bagian E adalah landasan materi, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pada awalnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana, namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang tetap sebagai penemuan teori-teori baru terus berlangsung hingga
saat ini dan di perkembangannya akan tertua. Semakin berkembang, seluruh negara akan sesuai perkembangan era globalisasi dengan pendidikan demikian. Ada dua hal yang penting perkembangan pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemikiran dan analitis yang rasional, logika, konsisten, dan tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran yang selalu dapat diperiksa dan dikontrol dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Yang kedua, teknologi adalah manfaat ilmu untuk memecahkan suatu masalah dengan pemecahan semua alat yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan. Masuk dalam bagian F adalah landasan organisatoris. Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pembelajaran yang ada dalam kurikulum. Sekarang yang menjadi sumber bahan pembelajaran dalam kurikulum adalah nilai-nilai budaya sosial, aspek siswa dan masyarakat, serta ilmu pengetahuan yang teknologi adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di dalam kurikulum. Di antaranya ialah yang berkaitan dengan aturan bahan belajar, kesinambungan, persinambungan. Yang berikut adalah kesimpulan dari materi memahami filosofi kurikulum pembelajaran di sini. Kurikulum perkembangan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa keragaman aliran dan sikap psikologi perkembangan kurikulum di Indonesia sesuai dengan mengikuti proses-proses atau perkembangan era global yang ada, sehingga kurikulum semakin hari semakin berubah di dalam pengajaran dan juga metode-metode pembelajaran. Demikian itulah presentasi saya dari materi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.